Di balik setiap rumah tangga yang tampak sempurna, seringkali ada kisah gelap yang tak terungkap. Seperti kisah Mirna, pembantu yang terjebak dalam godaan dan perselingkuhan dengan majikannya, Dodi. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang terlarang, tetapi juga tentang pengorbanan, penyesalan, dan hancurnya sebuah kehidupan yang sudah dibangun dengan susah payah. Mari kita simak ceritanya. Mirna baru saja selesai membersihkan rumah besar Dodi, sang majikan. Mirna selalu datang lebih awal daripada jam kerja biasa. Sebagai pembantu rumah tangga di rumah yang begitu besar dan mewah milik Dodi, seorang pengusaha, sukses yang dikenal oleh banyak orang, Mirna merasa bangga bisa bekerja di sana. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan barang-barang mahal dan perabotan mewah yang mengkilap, tetapi ada sesuatu yang membuat rumah itu terasa kosong. Rumah besar ini, meskipun dipenuhi dengan segala kemewahan, tidak pernah benar-benar terasa hangat atau hidup. Dodi sendiri sangat sibuk dengan pekerjaannya yang mengharuskannya pergi jauh ke luar kota atau ke luar negeri untuk urusan bisnis. Ketika ia di rumah, Dodi lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menjawab telepon, dan menandatangani berbagai dokumen penting, sementara istrinya juga sibuk dengan kegiatan sosial dan bisnis mereka. Mirna yang sudah bekerja di sana selama beberapa tahun, seringkali hanya bisa melihat kesepian Dodi, meski ia dikelilingi oleh kemewahan. Setiap kali Mirna mengerjakan tugas-tugasnya, ia seringkali melihat Dodi yang duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas atau kosong, seolah-olah ia sedang berjuang dengan beban yang tak terlihat. Pada suatu pagi yang cerah, Mirna sedang menyapu lantai ruang tamu yang luas. Ketika ia selesai, ia mendengar suara Dodi yang memanggilnya dari ruang kerja. "Mirna, bisa tolong ke sini sebentar?" Suara Dodi terdengar dari balik pintu. Mirna segera menghentikan pekerjaannya dan menuju ke ruang kerja. Saat pintu dibuka, ia melihat Dodi duduk di kursi kerjanya dengan wajah lelah dan penat. Matanya terlihat sedikit merah, seakan-akan ia baru saja kembali dari perjalanan panjang atau rapat yang melelahkan. "Mirna, bisa bantu saya pijat sebentar? Badan saya pegal-pegal banget setelah rapat semalam," ujar Dodi dengan suara yang sedikit, lelah namun penuh harap. Mirna yang biasa mendengarkan permintaan seperti itu hanya mengangguk dengan sopan. Sebagai seorang pembantu, ia sudah terbiasa dengan tugas-tugas rumah tangga yang beragam. Namun, kali ini, permintaan itu terasa sedikit berbeda. Sebuah permintaan sederhana, tetapi dalam hatinya, Mirna merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Dodi merasa kesepian dan butuh perhatian lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Dodi adalah seorang pria yang sukses. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang berhasil, memiliki banyak perusahaan dan harta yang melimpah. Namun, di balik kesuksesan itu, Dodi merasa sangat kesepian. Ia tidak pernah merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya, terutama istrinya. Mereka sudah menikah selama lebih dari 10 tahun, tetapi pernikahan itu lebih terasa seperti sebuah kewajiban daripada sebuah hubungan yang penuh kasih. Istrinya sibuk dengan kegiatan sosial dan dunia bisnis, sementara Dodi sibuk dengan dunia profesional yang membuatnya jarang ada di rumah. Meskipun ia memiliki banyak teman dan kolega, ia merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Hanya ada keinginan untuk memiliki seseorang yang benar-benar peduli, yang bisa mendengarkan keluhannya, yang bisa memberinya perhatian lebih dari sekadar rekan kerja atau keluarga yang sibuk. Itulah yang membuat Dodi merasa cemas dan tertekan. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras, tetapi perasaan kesepian itu selalu menghantui, membuatnya merasa kosong. Ketika ia meminta Mirna untuk memijatnya, itu adalah permintaan yang sebenarnya sangat sederhana, namun bagi Dodi, itu lebih dari sekadar pijatan fisik. Ini adalah sebuah kesempatan untuk merasakan perhatian, sebuah interaksi yang ia sudah lama tidak rasakan. Di mata Dodi, Mirna bukan hanya seorang pembantu rumah tangga biasa. Mirna adalah wanita yang selalu ada untuknya, yang dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesahnya tanpa menghakimi. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terjalin tanpa Dodi benar-benar menyadari bahwa ia mulai bergantung pada Mirna, bukan hanya untuk pekerjaan rumah tangga, tetapi juga untuk hal-hal emosional yang selama ini hilang dari hidupnya. Mirna, di mata Dodi,
adalah sosok yang bisa menenangkan kekosongan batinnya, meski dengan cara yang tidak sepenuhnya sadar. Ketika ia merasakan pijatan Myrna di punggungnya, tubuhnya seakan kembali mendapatkan energi. Namun entah kenapa ada sesuatu yang membuat Dodi merasa lebih rilaks dan nyaman dengan kehadiran Myrna, sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Sentuhan itu ternyata menyalakan api yang tidak seharusnya ada. Awalnya, Dodi tidak berpikir jauh tentang pijatan itu. Ia hanya merasa lelah dan ingin merasa lebih baik. Tetapi, seiring berjalannya waktu, hal itu mulai berubah. Pijatan itu menjadi lebih dari sekadar relaksasi fisik. Tangan Myrna yang lembut mulai memberikan sentuhan yang menenangkan, dan Dodi merasa seperti menemukan tempat untuk beristirahat dari dunia luar yang selalu sibuk. Ia merasa dilihat, diperhatikan, dan bahkan disayangi, meski ia tahu itu tidak seharusnya terjadi. Myrna, yang awalnya hanya melakukannya karena pekerjaan, mulai merasa bahwa ada kedekatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Myrna merasa Dodi mulai memperhatikannya lebih dari sekadar seorang pembantu. Terkadang, Dodi akan memandangnya dengan tatapan yang berbeda, sebuah tatapan yang penuh pengertian dan mungkin juga sedikit ketertarikan. Dodi merasa perasaan itu tumbuh begitu saja tanpa dia bisa menghentikannya. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalur yang sangat berbahaya, entah mengapa hatinya berkata lain. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang menghubungkan mereka. Myrna juga mulai merasakan hal yang sama. Walaupun ia mencoba untuk menjaga jarak, hatinya tidak bisa mengelak. Ada sesuatu dalam diri Dodi yang membuatnya merasa penting, sesuatu yang tidak ia dapatkan di tempat lain. Ini bukan sekadar hubungan antara majikan dan pembantu, tapi lebih dari itu. Myrna mulai merasa bingung dengan perasaannya. Meskipun ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, ia tidak bisa mengingkari bahwa Dodi memberi perhatian yang selama ini ia rindukan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Dodi meminta Myrna untuk menemani makan malam di luar rumah. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin tak terbendung. Setelah beberapa kali pijatan, keduanya semakin akrab. Keakraban yang dimulai dari pijatan semakin menjadi rutinitas. Dodi dan Myrna semakin sering berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Dodi mulai menceritakan masalah pribadinya yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sementara Myrna mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan moral yang mungkin tidak pernah ia dapatkan dari istrinya. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama lebih banyak, dan keduanya merasa ada ikatan yang sulit dijelaskan. Pada awalnya, itu terasa seperti sebuah persahabatan yang tulus. Tetapi, semakin lama, kedekatan itu semakin terasa seperti sesuatu yang lebih. Dodi mulai merasa bahwa ia memiliki perasaan lebih terhadap Myrna. Rasanya tidak adil untuk menyebutnya hanya sebagai pembantu lagi. Myrna pun merasakan hal yang sama, meski dia mencoba mengingatkan dirinya bahwa mereka berdua datang dari dunia yang sangat berbeda. Dodi adalah majikan yang kaya raya, sementara ia hanyalah seorang pembantu yang datang dari keluarga sederhana. Namun, rasa itu semakin besar dan tak bisa dihindari. Mereka mulai sering bertemu di luar pekerjaan, berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Momen-momen itu semakin mempererat hubungan mereka. Setiap percakapan dan pertemuan semakin memperdalam perasaan mereka. Tak hanya berbicara tentang pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, tetapi mereka mulai membahas impian dan ketakutan mereka. Dodi berbicara tentang perasaan terjebaknya dalam kehidupan pernikahannya yang tanpa cinta. Ia merasa seperti tidak bisa berbagi perasaan dengan siapapun, terutama dengan istrinya. Istrinya yang terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan sosial, seakan tidak pernah punya waktu untuknya. Sementara itu, Myrna, meski tahu bahwa hidupnya jauh dari sempurna, merasa lebih dihargai dan dipahami oleh Dodi daripada siapapun. Meskipun ada rasa takut dan kebingungan di dalam hatinya, ia merasa bahwa Dodi memberi perhatian yang sangat langka. Tanpa sadar, mereka semakin tergelincir ke dalam zona yang penuh dengan godaan dan perasaan yang tidak seharusnya ada di antara mereka. Sebuah rasa yang tidak bisa mereka kontrol, namun terus berkembang, meskipun mereka berdua tahu bahwa hubungan ini bisa mengubah segalanya, termasuk hidup mereka yang sudah dibangun dengan susah payah. Myrna dan Dodi mulai terjerat dalam permainan perasaan yang tidak bisa mereka hindari.
Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam pula perasaan yang tumbuh di antara keduanya. Dodi merasa kesepian dalam pernikahannya, sementara Myrna, meski tahu bahwa dia tidak seharusnya terlibat lebih jauh dengan majikannya, tidak bisa menyangkal perasaannya. Ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Dodi mulai memandang Myrna lebih dari sekadar pembantu. Setiap senyuman Myrna membuat jantungnya berdegup lebih kencang, dan tatapan matanya terasa lebih hangat daripada yang pernah ia rasakan dari istrinya. Di sisi lain, Myrna merasakan hal yang sama, meskipun ia berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa posisi sosial mereka yang berbeda membuat hubungan ini sangat berbahaya. Tetapi, setiap kali Dodi memperhatikannya, hatinya berbunga-bunga. Myrna merasa seperti menjadi wanita yang berarti, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap malam, ketika Dodi mengajaknya makan malam, mereka mulai berbicara tentang lebih banyak hal pribadi. Dodi mengungkapkan perasaan, kecewanya terhadap pernikahannya yang tidak pernah sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Ia berbicara tentang bagaimana istrinya lebih tertarik pada bisnis dan dunia sosial daripada padanya. Myrna mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami perasaan Dodi yang begitu mendalam dan terpendam. Ketika Dodi bercerita tentang kekosongan yang ia rasakan, Myrna mulai merasa iba, meski ia tahu bahwa dirinya tidak seharusnya terlibat lebih jauh. Tapi, seperti sebuah magnet, mereka terus tertarik satu sama lain. Setiap percakapan semakin memperkuat ikatan mereka, dan keduanya merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menjauhkan diri dari perasaan ini. Bahkan ketika mereka tahu bahwa hubungan ini bisa mengancam segalanya, ada perasaan yang tak bisa dihentikan. Myrna mulai merasakan keinginan untuk menjaga Dodi. Ia merasa bahwa Dodi adalah pria yang penuh dengan masalah dan rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan kepada orang lain. Dalam hatinya, Myrna merasa bisa menjadi tempat bagi Dodi untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya yang terpendam. Meski mereka berdua tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, mereka semakin terjerat dalam permainan perasaan yang semakin intens. Momen-momen sederhana, seperti ketika Dodi memandang Myrna dengan penuh perhatian, terasa sangat berarti bagi keduanya. Meskipun ada ketakutan dalam diri mereka, kedekatan yang terjalin semakin membuat mereka sulit untuk melepaskan satu sama lain. Perasaan ini mulai menguasai pikiran mereka, meskipun mereka tahu bahwa jalan ini bisa menghancurkan hidup mereka. Perasaan yang terlarang menjadi semakin mendalam, hingga akhirnya terjadi sebuah momen yang tak terelakkan. Suatu malam, setelah selesai makan malam, Dodi mengajak Myrna untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati malam yang tenang. Angin malam yang sejuk mengusap wajah mereka, dan di bawah sinar rembulan, mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing. Dodi mulai bercerita tentang rasa kesepiannya yang semakin besar. Ia merasa terjebak dalam hidupnya yang penuh dengan tuntutan bisnis, kesuksesan, dan tanggung jawab yang berat. Ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya, kecuali Myrna. Begitu juga dengan Myrna, ia merasa bahwa di antara kebisingan hidupnya yang penuh, dengan pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab, Dodi adalah orang yang memberi perhatian yang sangat berbeda. Myrna tidak tahu apakah ini hanya sebuah ilusi, atau apakah Dodi benar-benar merasakannya. Namun pada malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Dodi, dengan hati yang penuh kerinduan mendekati Myrna. Ia memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya Dodi mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan. Myrna, aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak bisa lagi menyangkalnya, ujar Dodi dengan suara serak. Myrna terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah kesalahan besar, tetapi perasaan yang sudah terbangun di dalam hatinya tak bisa dibendung. Dodi semakin dekat, dan tanpa bisa mengendalikan dirinya, mereka berdua berciuman. Itu adalah ciuman pertama yang mereka lakukan, dan seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Hanya ada mereka berdua di bawah langit malam, terjebak dalam sebuah perasaan yang tak bisa mereka kendalikan. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya meledak menjadi sesuatu yang lebih besar. Keduanya terjebak dalam sebuah hubungan terlarang yang mereka tahu bisa menghancurkan semuanya. Myrna tahu bahwa ini adalah jalan yang salah,
tetapi perasaan yang ada di dalam hatinya lebih kuat daripada segala alasan yang menghalangi. Dodi juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk merasakan cinta dan perhatian yang selama ini ia dambakan. Setelah ciuman itu, mereka tahu bahwa segalanya tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah melangkah ke dalam sebuah dunia yang penuh dengan bahaya dan konsekuensi besar. Tetapi, perasaan itu sudah terlanjur tumbuh, dan mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mundur. Kehamilan Myrna menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Seminggu setelah kejadian itu, Myrna merasa tidak enak badan. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan setelah bekerja keras, tetapi rasa mual yang datang setiap pagi semakin mengganggu. Beberapa hari kemudian, Myrna mulai curiga dan memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil tes kehamilan yang didapatkan oleh Myrna mengubah segalanya. Ia hamil. Dunia Myrna terasa terbalik. Kehamilan ini bukan hanya membawa konsekuensi bagi dirinya, tetapi juga untuk Dodi. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah masalah besar yang tidak bisa ia hindari. Myrna merasa bingung dan ketakutan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang begitu rumit. Di satu sisi, ia tahu bahwa ini adalah hasil dari hubungan terlarang mereka, tetapi di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Myrna menceritakan kehamilannya kepada Dodi dengan perasaan yang campur aduk. Dodi terkejut dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah menjadi serius. Ia tahu bahwa kehamilan Myrna akan membawa dampak besar dalam hidupnya, terutama dalam hubungannya dengan istrinya dan reputasinya sebagai seorang pengusaha sukses. Dodi mencoba untuk tidak panik, tetapi perasaan cemas dan takut mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa jika orang-orang mengetahui hal ini, karier dan kehidupan pribadinya akan hancur. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah karena telah terlibat dalam hubungan yang begitu kelam dengan Myrna. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup setelah kejadian ini. Myrna merasa terjebak. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Dodi, dan bahkan lebih tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada orang-orang di sekitar mereka. Ia tahu bahwa jika kehamilan ini terungkap, tidak hanya karier Dodi yang akan hancur, tetapi juga hidupnya. Namun, ada perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya terhadap Dodi. Meskipun ia tahu bahwa hubungan ini sangat salah dan bisa menghancurkan banyak orang. Kehamilan ini membuat semuanya semakin rumit, dan Myrna merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Dodi merasa terpojok dan mulai mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Dodi merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan hal ini berlarut-larut, segalanya akan hancur. Tidak hanya pernikahannya, tetapi juga kariernya yang telah ia bangun dengan susah payah. Istrinya akan tahu, teman-temannya akan tahu, dan reputasinya sebagai pengusaha sukses akan ternoda. Ia merasa sangat bingung. Tetapi ada rasa takut yang lebih besar dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika Myrna terus hamil, dunia mereka akan hancur. Dodi mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berpikir tentang berbagai kemungkinan untuk menutupi kehamilan ini, seperti meminta Myrna untuk menggugurkan kandungannya atau mengirimnya jauh dari kota agar semuanya bisa tetap berjalan seperti biasa. Tetapi, di dalam hatinya, Dodi tahu bahwa ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara itu. Myrna, di sisi lain, merasa sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin kehilangan Dodi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memikirkan masa depannya dan anak yang akan dilahirkannya. Perasaan tertekan semakin mempengaruhi dirinya. Ia merasa terjebak antara cinta yang begitu kuat terhadap Dodi dan kenyataan bahwa hubungan ini harus segera berakhir sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, saat mereka berdua saling bertatap muka, keduanya tahu bahwa mereka telah melampaui batas yang tidak bisa mereka tarik mundur. Dodi tahu bahwa pernikahannya akan hancur dan kariernya yang telah dibangun selama bertahun-tahun akan jatuh. Keputusan yang salah semakin memperburuk keadaan dan segalanya mulai terbongkar. Dodi akhirnya memutuskan untuk berbuat sesuatu yang sangat tidak terduga.
Ia memutuskan untuk membawa Myrna pergi dari rumahnya dan bersembunyi di tempat yang jauh. Ia berpikir bahwa dengan cara ini, masalah kehamilan ini bisa disembunyikan lebih lama. Namun, ini adalah keputusan yang sangat buruk. Ketika istrinya mengetahui bahwa Dodi tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan, ia mulai menyelidiki. Dan tidak butuh waktu lama bagi istrinya untuk menemukan jejak keberadaan Dodi. Akhirnya, rahasia besar ini terungkap. Segalanya mulai hancur begitu cepat. Dodi kehilangan segalanya, keluarganya, karirnya, dan reputasinya. Ketika ia harus menghadapi kenyataan tentang apa yang telah ia lakukan, ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Rumah tangga Dodi mulai berantakan dengan cepat, dan hidupnya berubah drastis dalam waktu singkat. Setelah kabar tentang perselingkuhannya dan kehamilan Myrna tersebar, Dodi merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di dunia bisnis kini terancam hilang. Rekan-rekan bisnisnya mulai menjauh, takut, terkait dengan skandal yang mengiringi namanya. Para karyawan di perusahaannya pun mulai bertanya-tanya tentang integritas Dodi, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh wibawa. Bahkan dalam keluarga, Dodi merasa dirinya dicap sebagai pengkhianat. Istrinya, yang awalnya tenang, berubah menjadi sangat emosional. Setiap kali mereka berbicara, kata-kata pedas yang mengarah pada penghinaan keluar begitu saja. Ia merasa dikhianati oleh suaminya, yang telah begitu lama dianggapnya sebagai sosok yang aman dan dapat diandalkan. Perasaan marah, kecewa, dan terluka semakin menambah ketegangan di rumah mereka. Kehidupan rumah tangga mereka yang sudah terguncang semakin menjadi tidak terkendali. Istrinya mengajukan perceraian dengan penuh kemarahan. Dalam satu malam yang panjang, Dodi menyaksikan keluarga yang ia bangun berantakan begitu saja, dan ia tahu tidak ada lagi cara untuk memperbaikinya. Ia mencoba untuk bertahan, berusaha, menjelaskan alasan di balik tindakan yang telah dilakukan, tetapi kata-kata itu tak mampu mengembalikan apa yang sudah hilang. Istrinya tidak mau mendengarkan lagi. Dodi merasa hancur. Semua yang ia banggakan, rumah mewah, bisnis sukses, pernikahan yang tampak sempurna, sekarang berantakan. Ia merasa kosong, tidak tahu lagi harus pergi kemana. Di sisi lain, Myrna juga merasakan beban yang sangat besar. Ia tahu bahwa ia telah mengubah hidup Dodi secara drastis, tetapi ia juga merasa bahwa dirinya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam hatinya, ia mengingatkan diri bahwa perasaan mereka berdua saling tumbuh secara alami. Ia tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga orang lain. Namun takdir seolah telah mempertemukan mereka dalam keadaan yang salah. Myrna merasa sangat bersalah, terutama ketika melihat Dodi mulai berjuang untuk mempertahankan hidup yang sebelumnya ia anggap sempurna. Namun, di satu sisi, ia juga merasa takut terhadap masa depannya. Kehamilan yang ia bawa semakin memperburuk keadaan, dan ia tidak tahu apakah Dodi akan tetap bertanggung jawab atau meninggalkannya begitu saja. Ia pun terjebak dalam dilema yang sangat berat. Dodi mulai berusaha memperbaiki karir dan kehidupan pribadinya, tetapi sulit untuk kembali ke titik semula. Setelah perceraiannya dengan istrinya yang semakin tak terhindarkan, Dodi berusaha mengembalikan hidupnya. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, berusaha untuk mengembalikan reputasinya di dunia bisnis. Namun, bayang-bayang perselingkuhan dan kegagalannya dalam rumah tangga selalu menghantui setiap langkah yang ia ambil. Dodi mulai merasa seperti seorang pria yang terbuang, baik dari keluarga, teman-teman, dan dunia bisnis yang pernah ia kuasai. Ia merasa seperti seorang pecundang yang telah menghancurkan segalanya dengan keputusan-keputusan yang salah. Ia mulai sering menghabiskan waktu sendirian, meresapi penyesalan dan kegagalannya. Terkadang, ia mengingat masa-masa indah bersama istrinya, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia terjebak dalam kenyataan bahwa ia tidak hanya kehilangan keluarganya, tetapi juga dirinya sendiri. Dodi merasa tidak tahu lagi siapa dirinya. Semua usaha untuk memperbaiki keadaan terasa sia-sia. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit, dunia seakan memberikan rintangan yang lebih besar. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya, dan ia mulai merasa bahwa ia telah terlalu jauh melangkah untuk bisa kembali ke kehidupan normal.
Dodi juga mulai merasakan tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam bisnisnya. Orang-orang yang dulu mengagumi dan menghormatinya, kini mulai meragukan kemampuannya. Satu persatu kontrak besar yang pernah ia jalin dengan perusahaan-perusahaan besar mulai terancam batal. Dodi mencoba untuk menyembuhkan dirinya dengan bekerja lebih keras. Ia mulai merenung dan berbicara dengan beberapa teman lama yang dulu pernah ia abaikan. Namun, meski ia mulai menemukan sedikit penghiburan dalam pertemuan-pertemuan itu, Dodi merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bahkan ketika ia duduk sendiri di ruang kerjanya, memandangi dokumen-dokumen yang masih menumpuk, ia merasa semuanya terasa sangat kosong. Ada perasaan sepi yang tak bisa ia jelaskan. Semua pencapaian yang dulu ia banggakan kini terasa sia-sia jika dibandingkan dengan kehancuran yang sedang ia hadapi. Mirna menghadapi kenyataan hidup sebagai seorang ibu tunggal yang akan membesarkan anaknya seorang diri. Di sisi lain, Mirna juga merasakan beban yang sangat besar. Kehamilannya semakin jelas dan dia mulai merasakan betapa sulitnya menjadi seorang ibu tunggal. Dunia yang sebelumnya penuh dengan harapan dan mimpi, kini berubah menjadi sebuah kenyataan yang menakutkan. Keberadaan Dodi dalam hidupnya tidak membuatnya merasa lebih baik. Bahkan Dodi yang sempat mengisi hatinya dengan cinta, kini merasa jauh dan terasing. Mirna tahu bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada Dodi untuk masa depan anaknya. Keputusan-keputusan yang mereka buat bersama telah membawanya ke dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Ia merasa takut akan masa depannya, terutama dengan keadaan finansial yang semakin terpuruk setelah kejatuhan Dodi. Mirna tidak hanya khawatir dengan masa depan anak yang akan ia lahirkan, tetapi juga dengan bagaimana ia akan menghadapi orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa kehamilannya akan menjadi bahan perbincangan, dan ia merasa malu harus menghadapinya sendiri. Pada saat yang sama, ia merasakan perasaan kebingungannya yang luar biasa. Ia merasa bahwa ia tidak punya banyak pilihan, tetapi untuk terus maju, meskipun ada rasa sakit yang mengikis hatinya. Ia berusaha untuk tetap kuat, berusaha untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, meskipun tanpa Dodi di sisinya. Setiap hari yang ia jalani terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Keinginan untuk memberi anaknya kehidupan yang lebih baik membuat Mirna terus berjuang. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun ia merasa kelelahan, Mirna tidak bisa berhenti. Setiap langkah yang ia ambil membawa harapan kecil untuk masa depan yang lebih cerah. Mirna tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan tantangan, tetapi ia bertekad untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Dengan hati yang penuh dengan tekad, ia berusaha membangun kehidupan yang lebih stabil bagi anaknya, meskipun tidak ada lagi tempat untuk Dodi dalam hidupnya. Dodi menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Ketika Dodi duduk seorang diri di ruang kerjanya, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan begitu banyak hal berharga dalam hidupnya. Kehilangan istrinya, kehilangan kepercayaan dari kolega-koleganya, kehilangan identitas dirinya sebagai seorang yang sukses, dan bahkan yang lebih menyakitkan, kehilangan Mirna. Meskipun ia tidak tahu apakah hubungan mereka bisa bertahan, ia tahu bahwa dirinya telah melukai orang yang sangat ia pedulikan. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi punya arah. Semua kerja keras yang selama ini ia lakukan seakan tak berarti ketika pernikahannya hancur dan karirnya terancam ambruk. Dodi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang telah ia capai sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Dodi mulai menyadari bahwa dalam mengejar kesuksesan, ia telah kehilangan nilai-nilai penting dalam hidup. Ia menyadari bahwa dalam usaha untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, ia telah mengabaikan perasaannya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Kehidupan yang ia pilih untuk dirinya sendiri kini terasa sangat kosong. Ia tidak tahu lagi apakah ia akan bisa memperbaiki semuanya, atau jika segalanya sudah terlambat. Perasaan bersalah semakin menghantuinya, dan Dodi mulai merasa sangat kesepian. Ia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan keluarga yang telah ia rusak. Semua yang ia kejar sekarang terasa tidak bermakna tanpa adanya orang-orang yang ia cintai di sisi akhir yang mengejutkan, tetapi membawa pembelajaran hidup yang mendalam bagi Dodi dan Mirna. Seiring berjalannya waktu, Dodi dan Mirna memulai babak baru dalam hidup mereka
yang penuh dengan penyesalan dan pembelajaran hidup. Dodi akhirnya memilih untuk melangkah mundur dari dunia bisnis yang telah membesarkan namanya. Ia memilih untuk tinggal lebih dekat dengan keluarganya, meskipun ia tahu bahwa hubungan dengan istrinya tak akan pernah sama lagi. Dalam perjalanan ini, Dodi banyak belajar tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia menyadari bahwa sukses sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan atau seberapa besar kariermu, tetapi tentang bagaimana kamu menjaga hubungan dan nilai-nilai yang membentuk hidupmu. Sementara itu, Mirna juga berusaha untuk tetap tegar meskipun banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapannya. Ia berusaha untuk membesarkan anaknya dengan penuh kasih dan menjadi ibu yang baik, meskipun hidupnya tidak mudah. Keputusan untuk maju meskipun dalam kondisi yang sulit menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Ia belajar untuk mandiri dan menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi selalu ada harapan untuk memulai kembali. Meskipun perasaan mereka berdua tidak akan pernah sama seperti dulu, Dodi dan Mirna akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa mereka harus melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda, dengan pembelajaran dari kesalahan masa lalu.